Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to Let's Study. Hari ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita, cuman kita nggak belajar modal lagi. Pembelajaran materi kita tentang modal sudah selesai. Hari ini kita masuk materi baru. Apa itu? Ya, adjective clause. Apa sih itu adjective clause? Mari kita bahas secara lebih mendalam. Jadi yang disebut dengan adjective clause itu adalah relative clause atau subclause, di mana subclause itu punya pola conjunction ketemu dengan subject verb yang difungsikan sebagai adjektif. Ingat, jadi adjective clause itu adalah subclause yang polanya conjunction subject verb yang difungsikan sebagai adjektif yang digunakan untuk menjelaskan noun ataupun pronoun. Bisa dipahami? Oke, good job. Nah, sekarang ini ada contoh. Nah, di sini ada contoh seorang gadis yang Tommy temui. Sorry, di sini harusnya tanpa titik ya, teman-teman. Nah, di sini ada seorang. Dia di situ merupakan limiting adjective atau kata sifat. Kemudian gadis itu noun. Nah, di sini ada yang Tommy temui. Kalau kita analisa sebagai conjunction subject verb. Nah, kalau ada pola conjunction subject verb, maka itulah yang disebut dengan subclause. Ternyata setelah kita perdalam, ternyata subclause ini menjelaskan ke noun. Oh, berarti fungsinya adjektif. Karena berbentuk clause, maka namanya adjective clause. Jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka nanti jadinya adalah a girl whom Tom meets. Tanpa titik. Typo ya teman-teman. Nah, mana yang disebut dengan adjective clause? Whom Tom meets. Karena dia adalah subclause, conjunction subject verb yang menjelaskan noun. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, jadi sini perhatikan penjelasan di bawah ini. Dari kalimat di atas, whom Tom meets disebut adjective clause karena clause tersebut menjelaskan ke girl. Gadis yang mana? Gadis yang Tom temui. Gitu. Terus berbicara tentang adjective clause nanti dibagi menjadi dua. Sorry, menjadi tiga. Yang pertama ada relative pronoun yang memiliki tiga anggota. Yang kedua adalah using quantity and quality dibagi juga menjadi tiga anggota. Yang ketiga ada relative adverb dibagi juga menjadi tiga anggota. Nah, nanti teman-teman juga akan saya ajari bagaimana cara membentuk adjective clause. Nah, ini ya teman-teman. Yang pertama adalah cari noun dan pronoun yang sama pada kalimat pertama dan kedua. Kemudian ubah pronoun pada kalimat kedua dengan conjunction yang sesuai. Maka akan jadilah adjective clause. Kemudian letakkan adjective clause itu setelah noun pada kalimat pertama. Nah, jadi adjective clause-nya nanti akan menjelaskan noun. Nah, kita akan memperdalam satu persatu jenis dari adjective clause. Yang pertama adalah relative pronoun. Nah, relative pronoun as subject yang pertama. Atau biasa kita kenal dengan RPS. Dia itu adalah subclause atau conjunction subject verb yang sekaligus conjunction-nya menggantikan subjek. Digantikan dengan apa? Digantikan dengan who, which, atau that. Cuman kalau mau menggunakan who, which, atau that ada aturan mainnya. Di mana who menggantikan orang, kalau which selain orang, kalau that bisa keduanya. Kalau kepepet kalian pakai aja that. Gitu ya. Tapi jangan gampang memepetkan diri. Pahami dulu yang pakai who sama pakai which. Terus kemudian tiga-tiganya artinya yang. Contoh, the man was my cousin. He helped you yesterday. Nah, langkah pertama cari yang sama. Oh, ternyata yang sama man sama he. Kemudian ganti pronoun. Ayo, pronoun yang mana? Yang he. He-nya diganti dengan who, which, atau that. Ya, karena he ini manusia, maka digantinya dengan who. Nah, maka jadinya who helped you yesterday. Nah, letakkan who helped you yesterday nanti setelah the man, maka akan jadi adjective clause. Gitu. Maka jadinya adalah the man who helped you yesterday was my cousin. Nah, who-nya selain menggunakan who,
bisa juga menggunakan that kalau kepepet ya. Nah, artinya adalah laki-laki yang menolongmu kemarin adalah sepupuku. Yang kedua adalah relative pronoun as object atau RPO kita mengenalnya. Kalau RPS tadi yang digantikan ada pada subjek, sekarang RPO. Berarti yang digantikan nanti anggotanya ada pada objek gitu. Subclause atau conjunction subject verb yang conjunctionnya sekaligus menggantikan objek. Nah, di sini ada whom, which, that. Ada M-nya ya, kalau tadi kan tidak ada. Terus semuanya itu artinya juga yang. Nah, dalam kondisi informal, who dapat digunakan sebagai alternatif untuk menggantikan whom. Cuman saran saya udah kalau objek pakai whom saja daripada kamu kebolak-balik. Nah, ini ada contoh. I met a man, my sister loves him. Langkah pertama kita harus mencari yang sama, yaitu man sama him. Kemudian kita ganti yang pronoun dengan conjunction yang sesuai. Ayo yang pronoun itu man apa him? Iya, him. Maka him-nya kita coret, kita ganti dengan conjunction yang sesuai. Nah, him ini manusia bukan? Iya, maka digantinya dengan whom. Nah, maka jadinya my sister loves whom. Apakah sudah subclause kalau demikian? Belum, maka kita putar dia terletakkan paling depan sini. Nah, di sini jadinya whom my sister loves gitu. Nah, jadilah whom my sister loves. Kemudian letakkan whom my sister loves ini setelah man. Maka jadinya adalah I meet a man whom my sister loves. Nah, whom atau that my sister loves ini menjelaskan ke man. Maka itulah yang membuat dia disebut dengan adjective clause. Subclause yang menjelaskan ke noun. Artinya adalah aku bertemu seorang laki-laki yang saudaraku cintai. Terus kemudian berbicara tentang RPS dan RPO, untuk membedakannya gampang. Kalian coba perhatikan penjelasan saya ini. Nah, di sini ada perbedaan antara relative pronoun as subject sama relative pronoun as object. Yang RPS itu conjunction-nya ada dua. Apa dan apa tadi? Iya, bisa berupa who dan juga which. Sedangkan kalau objek, whom dan juga which. Masih susah, Mister? Oh, tenang. Nah, kalau yang ini RPS setelah noun diikuti conjunction, diikuti subjek, verb, object. Namun di sini kan RPS, berarti S-nya dicoret. Seret. Berarti setelah conjunction langsung apa? Verb. Iya, jadi setelah conjunction langsung verb. Nah, terus verbnya nanti tergantung pada jumlah nonnya. Kalau nonnya tunggal ya tunggal, kalau jamak ya jamak, seperti itu. Nah, yang kedua adalah RPO. Nah, RPO itu sama non conjunction subject verb object. Kalau yang tadi dicoret subjeknya, sekarang dicoret objeknya. Nah, maka setelah conjunction masih ada subjek, masih ada verb. Nah, terus kemudian verbnya ini tergantung dari subjeknya ini. Bisa dipahami? Good job. Nah, penyanyi yang kita temui nih, ada kata-kata yang kita, berarti setelah yang ada kitanya, berarti RPS apa RPO? Yang kita, yang kita. Oh, yang bawah. Berarti RPO. Berarti who apa whom? Whom. Oke, conjunction ketemu subjek. Nah, berarti the singer whom we meet. Seperti itu. Yang kedua, penyanyi yang menemui. Nah, setelah yang ada kata kerja langsung. Yang langsung kata kerja. Oh, berarti RPS. Conjunction langsung verb, berarti RPS. Berarti who apa whom? Iya, who, the singer who meets us. Yang ketiga, rumah yang kita. Ya, setelah yang ada kita. Berarti RPS apa RPO? Tapi berhubung di sini rumah, maka sembarang saja kita bisa pakai which. Nah, conjunction ketemu subjek berarti RPS apa RPO? Iya betul RPO. Maka jadinya the house which we will buy. Terakhir, catatan. Ketika merujuk ke selain orang, bagaimanapun posisinya, tetap menggunakan which. Gitu ya. Jadi kalau
Nah, asal aja pasti benar kalau bukan orang. Berarti kalian harus lebih waspada ketika head-nya atau bendanya itu berupa orang. Terus yang ketiga ada relative pronoun as possessive, menunjukkan kepemilikan. Nah, ini conjunction subject verb yang sekaligus menggantikan posesif atau kepemilikan. Kepemilikan itu seperti apa? Kayak my, your, his, dan seterusnya. Nah, di sini ada dua pola yang bisa teman-teman gunakan. Ada whose plus noun, ada noun of which. Yang paling sering ini yang ini. Whose plus noun yang paling gampang lah. Nah, artinya adalah yang bla bla blanya, yang bukunya, yang mobilnya, kayak gitu. Terus kemudian whose plus noun. Whose plus noun ini bisa digunakan untuk manusia atau bukan manusia. Terus kemudian ada noun of which. Nah, noun of which ini hanya bisa digunakan untuk selain manusia. Jika menggunakan conjunction noun of which, maka harus didahului atau diapit oleh koma. Nah, ini yang penting, jangan sampai kelewatan. Kalau kalian menggunakan conjunction yang noun of which, maka harus didahului atau diapit oleh koma. Ini ada contoh, the lady is very beautiful. Nah, di sini sama her dress is very expensive. Nah, yang sama mana? Yang sama adalah lady sama her. Nah, her ini ternyata menunjukkan kepemilikan, maka kita ganti saja dengan whose. Maka jadinya whose dress. Nah, whose dress is beautiful. Biar jadi adjective clause kita letakkan setelah lady. Maka jadinya adalah the lady whose dress is expensive is very beautiful. Artinya apa? Wanita yang gaunnya itu mahal, sangat cantik, kayak gitu. Terus yang kedua dari jenis adjective clause adalah yukiki atau using quantity and quality, di mana quantity itu menunjukkan jumlah yang cirinya ada some of sama one of, sedangkan yang quality itu ada yang maknanya paling atau ter. Contohnya ada the best of, the cheapest of, pokoknya yang artinya paling-paling. Kalau kalian belum mengerti ya kalian harus belajar dulu tentang comparatif atau tentang perbandingan, comparison atau tentang perbandingan. Terus conjunction-nya Yukiki adalah Yukiki plus whom atau Yukiki plus which atau Yukiki plus whose. Ingat ya, conjunction-nya dimulai dari Yukikinya, bukan cuman whom, which, whose-nya, tapi dimulai dari Yukikinya. Dimulai dari apa? Yukiki. Yukiki itu yang mana? Yang dari some of, one of, itu semuanya Yukiki. Nah, using quantity and quality selalu diapit atau diawali oleh tanda baca koma. Ini ada contoh. In my class, there are 20 students. Most of them are from East Java. Nah, di sini ada yang sama. Yang sama mana? Student sama them. Oh, them-nya ini manusia bukan? Bukan, berarti kita ganti dengan apa? Whom. Maka jadinya adalah most of whom. Kayak gitu. Oh, atau ini typo juga nih harusnya some of them gitu. Nah, some of them are from East Java itu adalah subclause yang liar. Biar jadi adjective clause kita letakkan di sini. Nah, maka jadinya adalah in my class there are 20 students. Komanya jangan lupa some of them are from East Java. Nah, some of them-nya ini diganti dengan some of whom. Nah, some of whom are from East Java. Jadi gitu, kalau yang atas kan dua kalimat nih. Nah, kalau yang bawah hanya satu kalimat, ujungnya di sini, Jawa Timur. Tuh, ini ya typonya ada dua ya. Jadi yang ini typonya some harusnya, terus yang ini harusnya whom, gitu. Coret ganti whom. Some of whom are from East Java. Nah, coret ganti dengan whom. Aman? Yang ketiga adalah relative adverb. Nah, relative adverb atau adverb of place. Relative adverb yang menunjukkan keterangan tempat. Nah, nanti maka conjunction-nya ada tiga, ada where, which, that. Di mana kalau kalian pakai where, maka tidak boleh ada preposisinya. Tapi kalau pakai which, boleh ada. Kalau pakai that, harus di belakang. Yang mana where, which, that ini nanti artinya adalah
di mana atau kemana. Ini ada contoh. The house is very luxurious. My brother lives in that place. Yang sama mana? House sama that place. Nah, that place itu kan menunjukkan tempat tuh. Maka kalian bisa menggantinya dengan tiga ini. Bisa which, where, atau that. Kalau pakai where, berarti nggak usah pakai in. Tapi kalau which, bisa in which, bisa lives in. Nah, di soal sering muncul nih biasanya in which seperti itu. Terus kemudian in that atau my brother lives in. Nah, ini the house where my brother lives is very luxurious. Nah, jadi ini satu paket ini diletakkan di setelahnya house. Maka jadinya rumah di mana saudara tinggal itu sangat mewah. Saudaraku tinggal. Terus kemudian yang kedua adalah relative adverb of time. Time itu apa? Ya, dia menunjukkan waktu. Nah, kalau menunjukkan waktu nanti conjunction yang mungkin adalah when, which, sama that. Di mana kalau pakai when harus bebas dari preposition, tapi kalau which bisa di depan, bisa di belakang. Kalau pakai that harus di belakang. Sampai sini bisa dipahami? Supaya lebih jelas, nih ada contoh. Sunday is a day. Haris will come at that day. Yang sama mana? Day sama that day. Nah, di sini ada prepositionnya. Kalau mau dijadikan subclause, maka kira-kira jadinya when Haris will come, atau at which Haris will come, atau which Haris will come at. Nah, kalau di sini boleh harusnya ya. Ya, kan sesuai dengan ini. Nah, ini kecoret. Terus kemudian kalau pakai that nggak boleh ada at-nya. Nah, di sini Sunday is a day when Haris will come. Jadi Minggu adalah hari kapan Haris akan datang. Paham? Nah, terus I will never forget the day we met for the first time at that time. Nah, yang sama adalah day dan juga at the time. Betul. Terus kemudian ada preposition at. Nah, maka kalau pakai when nggak boleh ada at-nya. Tapi kalau pakai which, at-nya di depan. Kalau pakai that nggak usah. Maka kalau disatuin jadinya I will never forget the day when we met for the first time. Wais, lumayan ini buat update status ya. Oke, terus kemudian berbicara tentang adjective clause itu ada peringkasannya. Yang pertama adalah omitting atau penghilangan conjunction. Nah, jadi subclause itu kan polanya conjunction subject verb. Nah, kalau di omitting tinggal dibuang ini. Contoh, the man whom I met is Tom. Nah, di sini ada whom-nya boleh dicoret. Maka jadinya the man I met is Tom. Gitu. Jadi yang whom ya yang dicoret. Terus kemudian ada juga reducing. Kalau reducing itu kan mula-mula conjunction subject verb, tapi dibuang conjunction dan juga subjeknya. Maka sisa verb saja. Nah, sisa verb ini kadang jadinya verb ing, verb 3, ataupun to infinitive. Nah, di sini. The girl who loves Tom is Ciesa. Siapa nih? Caesa. Nah, ini dibuang saja who-nya. Seret. Nah, love-nya kita rubah menjadi loving. Maka jadinya the girl loving Tom is Sesa. Gitu. Bisa dipahami ya? Yes. Nah, ini itu adalah pengantarnya untuk untuk peringkasan. Ada yang omitting, dihilangkan conjunction-nya. Ada yang reducing, dihilangkan conjunction dan juga subjeknya. Terus kemudian peringkasan relative pronoun as subject. Nah, untuk kalimat verbal nanti hasilnya berupa participle, bisa verb ing, bisa verb 3, tergantung maknanya. Terus kemudian nih hasilnya ya, conjunction subject-nya dibuang, sisanya verb ing. Conjunction subject-nya dibuang, sisanya adalah being verb 3. Terus conjunction subject-nya dibuang, sisanya adalah having verb 3 ketika dia perfect. The man who loves Sesa went to America. Coret, conjunction, dan juga subjeknya. Maka love-nya diganti verb ing. Maka jadinya the man loving Sesa went to
America, titik. Nah, kemudian the story which was written by the author is good. Maka ini dicoret seret, seret. Nah, sisa ini yang paling dekat. Verb ing-nya dari was adalah being. Maka jadinya the story being written by the author is good. Cuman kalau being dia boleh muncul, boleh tidak. Gitu ya. Terus ada juga loh hasilnya berupa to infinitive. Kapan? Ketika dia mengandung yang namanya sitio. Mengandung apa? Sitio. Ada superlative degree seperti the tallest, the most beautiful, the biggest. Terus kemudian ada juga yang indefinite pronoun, ada someone, somebody, everyone. Ada the only, indefinite time, soon, already, next, later. Ada ordinal number, first, second, dan third. Pokoknya ada itu, maka hasilnya nanti harus to infinitive. Contoh, the best student who gets a score will treat us. Nah, ini dicoret seret. Nah, ganti aja dengan verb ing, kan harusnya gitu. Tapi, oh, ini ada the best. Ternyata salah satu dari superlatif. Maka jadinya adalah the best students to get. Nah, di sini jadinya to get. Nah, jadinya to infinitive karena mengandung salah satu dari sitio. Yang kedua, someone makes me happy is my mother. Coret, coret, ganti dengan verb ing. Oh, tapi ini kan someone. Oh, someone tadi ada di mana? Oh iya, someone ada di sini. Oh, berarti ini nggak jadi making, tapi jadinya to make. Someone to make me happy is my mother. Gitu. Terus, the only man who understands me well is my father. Coret, coret, diganti dengan verb ing. Ada the only. Maka jadinya to understand. Maka jadinya the only man to understand me well is my father. Gitu. Terus kemudian untuk kalimat nominal, maka dia nanti akan menyisakan 3C. Three complement. Apa three complement itu? Ana, adjektif, noun, dan juga adverb. Kadang sisanya adjektif, kadang noun, kadang adverb. Kita bahas satu persatu. Yang pertama menghasilkan noun. Maka nanti ketemunya adalah noun bertemu noun. Di mana noun yang satunya namanya apositif atau sebagai keterangan tambahan. Sedangkan yang kedua hasilnya nanti berupa adjektif. Jadi setelah noun diikuti adjektif. Namun kalau mau menggunakan itu ada syaratnya. Syarat adjektif dapat diletakkan di belakang. Headnya ada adjective plus preposition, ada adjective plus to infinitive, terus kemudian ada certain adjective. Absent, present, alive, concern, dan juga involved. Kalau ada itu semua maka boleh adjektifnya diletakkan di akhir. Terus yang terakhir ada berakhiran able dan able. Terus jika tidak ada memenuhi syarat maka adjektif diletakkan sebelum noun. Misalkan cantik. Ada nggak cantik? Apakah cantik itu adjektif plus preposition? Bukan. Adjektif plus to infinitive? Bukan. Ada di sini beautiful? Tidak. Beautiful ada di sini? Tidak. Tidak ada di keempatnya. Maka harus diletakkan sebelum noun. Diletakkan di mana? Sebelum noun. Iya. Nah, contoh ini. The boy who is absent is kind. Coret, coret. Nah, absent ada nggak? Oh, ini ada. Maka langsung aja the boy absent is kind. Gitu. Terus yang kedua ada angry with. Oh, di sini ada angry ketemu with. Oh, ini berarti adjective bertemu preposition. Berarti boleh. Maka jadinya the boy angry with you is fussy. Seperti itu ya. Jadi syaratnya kalian harus ngecek dulu keempat syarat ini. Kalau tidak terpenuhi maka kalian harus meletakkannya di depan sebelum noun. Gadis cantik ya harus beautiful girl, tidak boleh girl beautiful. Terus kemudian yang ketiga adalah adverb. Hasilnya nanti berupa adverb. Setelah noun langsung adverb. Tapi tidak boleh sembarangan, harus menunjukkan tempat dan juga waktu. Contoh, the bag which is on the table is green. Nah, which is-nya dibuang, tinggal the bag on the table is green. On the table itu menunjukkan tempat. Yang kedua adalah the meeting tomorrow is cancelled. Nah, di sini ada which is juga dibuang. Karena buang-buang apa? Nambah-nambahin teks aja, artinya sama ini. The meeting tomorrow, meeting yang besok atau meeting yang dilaksanakan besok
itu di-cancel, dibatalkan. Nah, tomorrow itu menunjukkan waktu. Terus yang kedua ada peringkasan relative pronoun as object. Jadi, conjunction dari RPO-nya dibuang. Yang pertama adalah omitting. Omitting tadi penghilangan apa? Iya, betul. Dia adalah penghilangan conjunction. Maka caranya bagaimana? Langsung saja hilangkan conjunction-nya. The woman whom he met was your mother. Coret berarti jadinya the woman he met was your mother. Terus kemudian reducing penghilangan apa tadi? Penghilangan conjunction sekaligus subjek. Nah, syaratnya harus terdapat modal dan subjek harus sama. Nanti kalau syaratnya sudah terpenuhi, terdapat modal dan juga subjeknya sama, maka hasil dari peringkasannya nanti adalah to infinitive. I have a duty with I must do. Subjeknya sama. Nah, kemudian ada modalnya? Ada. Maka dicoret. Seret. Nah, terus do-nya dirubah menjadi to do. Maka jadinya I have a duty to do. Gitu. Terus let's get something that we can drink. Nah, di sini ada that we can drink. Kita cek. Let's get something to drink. Nah, kita coret conjunction dan juga subjeknya. Kenapa kok bisa dicoret? Ya karena subjeknya sama. Ayo tuh pasti kita, mari kita, ya kan? Kemudian sama, oh ada modal sekalian, maka drinknya kita jadikan to drink. Maka jadinya let's get something to drink. Gitu. Yang terakhir adalah peringkasan relative adverb atau RA. Nah, RA itu peringkasannya gampang. Dia hanya perlu di-omitting atau dihilangkan langsung conjunction-nya. Tapi ada sedikit catatan, kalau untuk RAP atau relative adverb of place, maka preposisinya diletakkan di belakang. Kalau time tidak dimunculkan, kalau adverb tanpa syarat. I ate in the restaurant where he called me in. Nah, ini dibuang terus ditambah preposisi. Ini adalah contoh dari RAP, relative adverb of place. Nomor 2, I remember the day you will come here. Nah, when-nya dicoret. Ini adalah contoh dari RAT. Terus yang terakhir adalah the reason why you love me is. Nih, tambah ya teman-teman. Ini harusnya is because you're funny. Harusnya gitu. Nah, jadi alasan mengapa kamu mencintaiku itu karena, oh sorry, because I am, karena aku lucu, gitu. Bisa dipahami ya? Jadi harusnya yang bawah itu the reason why you love me is because I am funny, gitu. Jadi alasan kenapa kamu mencintaiku tuh gara-gara aku lucu, ya kan? Nah, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman ingin menghendaki materi lebih dalam lagi, kalian bisa ambil kursus privat bersama saya atau kalian mau kursus rame-rame dengan temannya di kursusan Kresna Kampung Inggris, bisa aja langsung hubungi kami. Terus kemudian kalian juga bisa support materi pembelajaran yang disediakan oleh Let's Study dengan beberapa cara. Yang pertama, kalau kalian punya rezeki lebih, kalian bisa scan barcode yang ada di situ dan kemudian silakan donasikan beberapa uang yang kalian miliki. Atau kalau kalian belum ada rezeki banyak, berlebih, kalian bisa juga untuk share link video pembelajaran ini ke teman kalian sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa berkembang bersama-sama. Demikian teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.